Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan ontologi. Di kelompok kami berenam. Nama saya Triman Berkat Laia. Yang kedua Midarmawati Nehe. Yang ketiga Nerlia Laia. Yang keempat Mercy Christine Gowasa. Yang kelima Randy Hadil Malaya. Dan yang keenam Roni Sudaya. Baik, langsung saja. Pengertian ontologi menurut bahasa, ontologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu on atau ontos atau ada, dan logos sama dengan ilmu atau ilmu. Jadi ontologi adalah ilmu tentang yang ada. Nah, jadi ontologi ini mempelajari tentang ilmu yang benar-benar nyata, ada di depan mata, yang benar-benar ada. Ontologi ini tidak mempelajari tentang khayalan, tentang fiksi, tentang berbagai macam yang tidak ada, tetapi ontologi ini adalah ilmu tentang yang ada, yaitu suatu benda yang benar-benar bisa dirasakan oleh manusia. Ada beberapa pertanyaan ontologis yang melahirkan aliran-aliran dalam filsafat. Misalnya pertanyaan, apakah yang ada itu? Bagaimanakah yang ada itu? Dan di manakah yang ada itu? Yang pertama, apakah yang ada itu? What is being? Dalam memberikan jawaban masalah ini, lahir 4 aliran filsafat, yaitu monisme, dualisme, idealisme, dan agnotisme. Yang pertama, aliran monisme. Aliran ini berpendapat bahwa yang ada itu hanya satu. Bagi yang berpendapat bahwa yang ada itu serba spirit, ideal, serba roh, maka dikelompokkan dalam aliran monisme idealisme. Plato adalah tokoh filsuf yang bisa dikelompokkan dalam aliran ini, karena ia menyatakan bahwa alam ide merupakan kenyataan yang sebenarnya. Kemudian aliran dualisme. Aliran ini menggabungkan antara idealisme dan materialisme dengan mengatakan bahwa alam wujud ini terdiri dari 2 hakikat sebagai sumber, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani. Descartes bisa digolongkan dalam aliran ini. Jadi di aliran dualisme ini mengatakan bahwa alam wujud ini terdiri dari 2 hakikat sebagai sumber, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani, yaitu hubungan hakikat materi ini hubungan tentang yang manusia bisa lihat, misalnya adanya seperti. Kemudian aliran pluralisme. Menurut aliran ini, manusia adalah makhluk yang tidak hanya terdiri dari jasmani dan rohani, tetapi juga tersusun dari api, tanah, dan udara yang merupakan unsur substantif, substansial, dan segala wujud. Kemudian aliran pluralisme. Menurut aliran ini, manusia adalah makhluk yang tidak hanya terdiri dari jasmani dan rohani, tetapi juga tersusun dari api, tanah, dan udara yang merupakan unsur substantif, substansial, dan segala wujud. Jadi menurut aliran pluralisme ini, manusia. Kemudian ada aliran agnostisisme. Aliran ini mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat materi maupun hakikat rohani. Mereka juga menolak suatu kenyataan yang mutlak yang bersifat transenden. Kemudian yang ketiga adalah, di manakah yang ada itu? Aliran ini berpendapat bahwa yang ada itu berada dalam alam ide, adikodrati, universal, tetap abadi, dan abstrak. Sementara aliran materialisme berpendapat bahwa sebaliknya, bahwa yang ada itu bersifat fisik, kodrati, individual, berubah-ubah, dan real. Dalam hal ini, Katz memberikan banyak
temuan dasar mengenai bidang ontologi, misalnya yang ada being, kenyataan, reality, eksistensi, perubahan, change, tunggal, one, dan jamak. Semua istilah tersebut dijabarkan secara rinci oleh Karlov. Kemudian yang kedua adalah bagaimanakah yang ada itu? Apakah yang ada itu sebagai sesuatu yang tetap, abadi, atau berubah-ubah? Dalam hal ini Zeno 490 sampai 430 sebelum Masehi menyatakan bahwa sesuatu itu sebenarnya khayalan belaka. Pendapat ini dibantah oleh Bergson dan Russell seperti yang dikatakan oleh Whitehead bahwa alam ini dinamis, terus bergerak, dan merupakan struktur peristiwa yang mengalir terus secara kreatif. Baik, saya akan melanjutkan memaparkan materi kami. Bagian B, hakikat hukum dari sudut pandang teori. Ada beberapa teori yang dikemukakan oleh para filsuf mengenai hakikat hukum. Di antaranya, yang pertama, Aristoteles berpendapat bahwa hakikat hukum itu ada karena kausalitas, yakni dari sebab yang berupa bahan atau kausa materialis, dari sebab yang berupa bentuk atau kausa formalis, dari sebab yang berupa pembuat atau kausa efisien, dan dari sebab yang berupa tujuan atau kausa finalis. 2. Menurut J.J. Brueging memiliki pandangan bahwa hakikat hukum itu adalah bahasa. Brueging memandang sedemikian oleh karena yang memungkinkan hukum itu ada dan dapat dipahami oleh beberapa definisi adalah dari bahasa. Bagian A, definisi kausal, yaitu hukum itu ada oleh penguasa. Bagian B, definisi sinonim, yaitu hakikat hukum itu adalah peraturan. Dan bagian C, definisi konotatif, yaitu hakikat hukum terletak pada sifatnya. 3. Menurut Karlov berpendapat bahwa hakikat hukum tergantung dari orang yang membunyikannya. Artinya, jika sebuah pohon tumbang di hutan dan tidak ada yang mendengarkannya, adakah bunyinya? Syahdan harus ada yang membunyikannya dengan makna. Apakah makna tersebut dalam wujud makna asosiasi, yang artinya hukum sama dengan undang-undang? Apakah dalam bentuk makna meter atau esensi, yang artinya hukum sama dengan masyarakat? Apakah dalam makna operasi, yang artinya hukum mempunyai makna bila dapat dioperasionalkan? Ataupun dalam bentuk makna pengalaman, yang artinya hukum terbentuk karena pengalaman dan akal. Baik, perkenalkan nama saya Randy Laia. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa pengertian ontologi menurut para tokoh-tokoh filsafat. Di antaranya itu 1. Menurut Surya Sumantri. Menurut Surya Sumantri, ontologi membahas tentang apa yang ingin kita ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu, atau dengan kata lain suatu pengkajian mengenai teori tentang ada. Telah ontologis akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama yaitu, apakah objek ilmu yang akan ditelaah? Kedua, bagaimana wujud yang hakiki dari objek tersebut? Dan ketiga, bagaimana hubungan antara objek tadi dengan daya tangkap manusia, seperti berpikir, merasa, dan mengindra, yang membuahkan pengetahuan. Kedua, menurut Sutriyono dan Hanafi. Menurut mereka, ontologi itu merupakan asas dalam menerapkan batas atau ruang lingkup wujud yang menjadi objek penelaahan atau objek ontologis atau objek formal dari pengetahuan, serta penafsiran tentang hakikat realita atau metafisika dari objek ontologi atau objek formal tersebut, dan dapat merupakan landasan ilmu yang menanyakan apa yang dikaji oleh pengetahuan dan biasanya berkaitan dengan alam kenyataan dan keberadaan. Ketiga, menurut pandangan De Liangji, ontologi adalah bagian dari filsafat dasar yang mengungkap makna dari sebuah eksistensi yang pembahasannya meliputi persoalan-persoalan. Contohnya, apakah artinya ada? Hal ada. Apakah golongan-golongan dari hal yang ada? Apakah sifat dasar kenyataan dari dan hal ada?
4. Apakah cara-cara yang berbeda dalam mana entitas dari kategori-kategori logis yang berlainan, misalnya objek-objek fisik, pengertian universal, abstraksi, dan bilangan, dapat dikatakan ada? 4. Menurut Ensiklopedia Britannica, yang juga diangkat dari konsepsi Aristoteles ontologi, yaitu teori atau studi tentang being atau wujud, seperti karakteristik dasar dari seluruh realitas. Ontologi sinonim dengan metafisika, yaitu studi filosofis untuk menentukan sifat nyata yang asli dari suatu benda untuk menentukan arti, struktur, dan prinsip benda tersebut. Dan yang terakhir, ada menurut Al-Farabi dan Ibnu Sina, ontologi adalah objek pemikiran menjadi objek sesuatu yang mungkin ada karena yang lain dan ada karena dirinya sendiri. Sekian dan terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan untuk memaparkan materi kami. Sekarang bagian C, hakikat hukum dari sudut pandang ideologi hukum. Beberapa ideologi hukum juga mengemukakan pendapatnya tentang hakikat hukum, diantaranya sebagai berikut. 1. Aliran hukum alam berpendapat bahwa hakikat hukum terletak pada moral, baik yang berasal dari Tuhan maupun dari akal manusia. Yang kedua, aliran positifisme, yaitu memiliki keyakinan bahwa hakikat hukum adalah perintah, kewajiban, kedaulatan, penguasaan, dan serta sanksi. Yang ketiga, mazhab utilitarisme berkeyakinan bahwa hakikat hukum adalah kemanfaatan atau yang sering kita sebut dengan kegunaan. Keempat, mazhab sejahtera memaknai hakikat hukum sebagai ekspresi jiwa bangsa. Yang kelima, aliran sosiologikal jurisprudensi menyatakan bahwa hakikat hukum adalah terletak pada kenyataan sosial yang berupa nilai-nilai hidup dalam masyarakat. Yang keenam, aliran idealisme yang dimana memandang hakikat hukum adalah rasio, kewajiban, kelembagaan, moralitas, dan negara. Yang ketujuh, aliran realisme hukum berpendapat bahwa hakikat hukum adalah ramalan pengadilan, pengalaman perwujudan dari keputusan sosial, ekonomi, dan serta budaya. Yang kedelapan, gerakan studi hukum kritis berpendapat hakikat hukum adalah politik. Aliran Marxisme berpandangan bahwa hakikat hukum adalah perjuangan bagi posisi kelas, di mana hukum adalah alat untuk melayani kepentingan kelas atas. Yang kesembilan, teori kaos dan dekonstruksi Derrida menganggap hakikat hukum adalah kaos atau yang sering kita sebut kekacauan. Yang terakhir atau yang ke-10, antropologi metafisika atau bahasanya atau disebut filsafat manusia, berpandangan bahwa hakikat hukum adalah bagian kecil dari misteri tentang manusia dan dunianya, yang berarti hukum adalah misteri. Baik, untuk bagian C akan dilanjutkan oleh
rekan teman kami selanjutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Midarwati Nehe. Di sini saya akan mencoba menjelaskan aliran-aliran ontologi. Dalam mempelajari ontologi, muncul beberapa pertanyaan yang kemudian melahirkan aliran-aliran dalam filsafat. Dari masing-masing pertanyaan menimbulkan beberapa sudut pandang mengenai ontologi. Pertanyaan itu berupa, apakah yang ada itu, bagaimanakah yang ada itu, dan di manakah ada yang itu? 1. Aliran monoisme. Aliran ini berpendapat bahwa yang ada itu hanya satu, tidak mungkin dua. Haruslah satu, hakikat saja sebagai sumber yang asal, baik yang asal berupa materi ataupun berupa rohani. Paham ini kemudian terbagi ke dalam dua aliran, yaitu A. Materialisme. Aliran ini menganggap bahwa sumber yang asal itu adalah materi, bukan rohani. Aliran ini sering juga disebut dengan naturalisme. Menurutnya, bahwa zat mati merupakan kenyataan dan satu-satunya fakta. Aliran pemikiran ini dipelopori oleh bapa filsafat yaitu Thales. Ia berpendapat unsur asal dari air karena pentingnya bagi kehidupan. Anaximander berpendapat bahwa unsur asal itu adalah udara, dengan alasan bahwa udara merupakan sumber dari segala kehidupan. Demokritos berpendapat bahwa hakikat alam ini merupakan atom-atom yang banyak jumlahnya, tak dapat dihitung dan amat halus. Atom-atom itulah merupakan asal kejadian alam. Bagian B, idealisme. Idealisme diambil dari kata ideal, yaitu sesuatu yang hadir dalam jiwa. Aliran ini menganggap di balik realita fisik pasti ada sesuatu yang tidak tampak. Bagi aliran ini, sejatinya sesuatu justru terletak di balik yang fisik. Ia berada dalam ide-ide yang fisik. Bagi aliran ini dianggap hanya merupakan bayang-bayang, sifatnya sementara dan selalu menipu. Eksistensi benda fisik akan rusak dan tidak akan pernah membawa orang pada kebenaran sejati. 2. Aliran dualisme. Manusia untuk mengetahui hakikat benda, baik hakikat materi maupun hakikat rohani. Kata agnostisme berasal dari bahasa Greek agnostos, yang berarti ukno. A artinya not, gno artinya kno. Timbulnya aliran ini dikarenakan belum dapat orang mengenal dan mampu menerangkan secara konkret akan adanya kenyataan yang berdiri sendiri dan dapat kita kenal. Baik, sekian dari apa yang saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. 2. Aliran dualisme. Aliran ini berpendapat bahwa benda terdiri dari dua macam hakikat sebagai asal sumbernya, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani. Benda dan roh, jasad dan spirit. Kedua macam hakikat itu masing-masing bebas dan berdiri sendiri. Sama-sama ajali dan abadi. Hubungan keduanya menciptakan kehidupan dalam alam ini. 3. Aliran pluralisme. Aliran ini berpandangan bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan. Pluralisme bertolak dari keseluruhan dan mengakui bahwa segenap macam bentuk itu semuanya nyata. Pluralisme dalam dikatakan sebagai paham yang menyatakan bahwa kenyataan alam ini tersusun dari banyak unsur, lebih dari satu atau dua entitas. 4. Aliran nihilisme. Nihilisme berasal dari bahasa Latin yang berarti nothing atau tidak ada. Sebuah doktrin yang tidak mengakui validitas alternatif yang positif.
Istilah nihilisme diperkenalkan oleh Ivan Turgenev pada tahun 1862 di Rusia. Doktrin tentang nihilisme sebenarnya sudah ada semenjak zaman Yunani kuno, yaitu pada pandangan Gorgias yang memberikan 3 proposisi tentang realitas. Pertama, tidak ada sesuatu pun yang eksis. Kedua, bila sesuatu itu ada, ia tidak dapat diketahui. Ketiga, sekalipun realitas itu dapat diketahui, ia tidak akan dapat kita beritahukan kepada orang lain. Tokoh lain aliran ini adalah Friedrich Nietzsche. Dalam pandangannya, dunia terbuka untuk kebebasan dan kreativitas manusia. Mata manusia tidak lagi diarahkan pada suatu dunia di belakang atau di atas dunia di mana ia pun hidup. 5. Aliran agnostisisme. Paham ini mengingkari kesanggupan manusia untuk mengatur. Sekarang bagian E, aspek-aspek ontologi. Ada beberapa aspek ontologis yang perlu diperhatikan dalam ilmu pengetahuan. Ada 7 bagian. Yang pertama, metodis menggunakan cara ilmiah. Nah, berarti dalam proses menemukan mengelola pengetahuan menggunakan metode tertentu, tidak serampangan. Bagian kedua, sistematis saling berkaitan satu sama lain secara teratur dalam suatu keseluruhan. Nah, jadi dalam usaha menemukan kebenaran dan menjabarkan pengetahuan yang diperoleh menggunakan langkah-langkah tertentu yang teratur dan terarah sehingga menjadi suatu keseluruhan yang terpadu. Bagian ketiga, koheren unsur-unsurnya yang harus bertautan, tidak boleh mengandung uraian yang bertentangan. Nah, setiap bagian dari jabaran ilmu pengetahuan itu merupakan rangkaian yang saling terkait dan berkesesuaian. Nah, yang bagian keempat, rasional harus berdasarkan pada kaidah berpikir yang benar. Yang bagian kelima, komprehensif melihat objek tidak hanya dari satu sisi atau sudut pandang, melainkan secara multidimensional atau secara keseluruhan. Bagian keenam, radikal diuraikan sampai akar persoalannya atau esensinya. Bagian ketujuh, universal muatan kebenarannya sampai tingkat umum yang berlaku di mana saja. Sekian dan terima kasih.